Pertemuan kali ini membahas tentang baca Al-Quran di kuburan. Kuburan para wali, nabi, para sholihin, di kuburan orang tuanya. Boleh apa tidak itu? Mari kita simak bersama. Dasar yang pertama, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qol Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam sholla ala qabrin. Hadis diriwayatkan dari Imam Anas bin Malik. Beliau berkata bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat di kuburan. Jadi Kanjeng Nabi sholat di kuburan. Sholat itu harus baca Fatihah. Sebab kalau sholat tidak baca Fatihah itu tidak sah. La sholata lima lam yakro bi Fatihatil kitab. Jadi tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah itu kan Al-Quran itu. Jadi baca Al-Quran di kuburan itu langsung dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 955. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, An Sa'id bin Musayyib qal anna umma Sa'ad matat wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ghaibun. Falama qadima sholla alaiha waqad manda lidalika syahrun rawahu Tirmidzi. Hadis diriwayatkan dari Imam Sa'id bin Musayyib. Beliau berkata, sesungguhnya ibunya Sa'ad itu meninggal dunia. Nabi saat itu tidak ada. Setelah 1 bulan beliau datang, rawuh. Kemudian beliau sholat di atas kuburannya Ummu Sa'ad. Ini dalil yang kedua. Jadi Nabi sholat mayat di atas kuburan ibunya Sa'ad. Nah, orang sholat pasti membaca surat Al-Fatihah. Ini dalil yang kedua ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nomor hadis 1038. Yang nomor 2 diriwayatkan oleh Imam Ibnu Syaibah. Juz 3 nomor hadis 239. Yang nomor 3 diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, yaitu juz 4 nomor hadis 48. Jadi dalilnya langsung dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil yang nomor 3. An Abi Umamah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'al li ashabi. Rawahu Muslim. Imam Abu Umamah meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabdanya, bacalah kalian semua Al-Qur'an. Sesungguhnya Al-Qur'an besok dari kiamat memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Perintah Nabi supaya kalian semua membaca Al-Quran. Di mana tidak diterangkan. Berapa juz tidak diterangkan. Berapa kali tidak diterangkan. Seperti inilah yang dinamakan ibadah mutlaqah. Artinya ibadah mutlaqah adalah ibadah yang bebas. Tidak dibatasi dengan tempat, tidak dibatasi dengan waktu, tidak dibatasi dengan hitungan.
Jadi kapan saja boleh membaca Al-Quran, di mana saja boleh membaca Al-Quran, termasuk di kuburan, di masjid, di pondok, di jalan, boleh semua. Jumlahnya tidak dibatasi. Dibaca 1 khataman boleh, 2 khataman boleh, 1 ayat boleh, setengah ayat boleh. Artinya ibadah mutlaqah. Lain dengan ibadah yang muqayyadah. Seperti sholat 5 waktu, itu ibadah. Dibatasi. Rakaatnya dibatasi, kalau zuhur 4 rakaat, waktunya juga ditentukan. Nah, yang diperintahkan Nabi membaca Al-Quran itu adalah ibadah mutlaqah, tidak ada batasannya. Jadi boleh membaca Al-Quran dimanapun saja, termasuk di kuburan. Dalil yang seperti ini itu yang dicari adalah larangannya. Yang dilarang adalah termasuk membaca Al-Quran di WC, di tempat kencing, tempat berak, itu tidak boleh. Itu dalil yang berikutnya. Kemudian dalil yang dari ulama, wa yustahabbu lizairi ayusallima alal maqabir wajad'u lima yajuruhu wali jami' ahlil maqabir wal abdalu ayyakuna assalamu wa du'a'u bima sabata minal hadis minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa yustahabbu ayyaqra'a minal qur'ani ma tayassara wa yad'u lahum aqibaha wa nasso alaihi syafi'i wattafaqo alaihil ashab. Ini kitabnya, kitab Al-Majmu' juz 5 halaman 258. Ini Imam Syafi'i menganggap sunat bagi orang yang ziarah di kuburan dan membaca Al-Quran. Jadi wa yustahabbu ayyaqra'a minal Qur'ani ma tayassara wa yad'u lahum aqibaha wa nassa alaihi Syafi'i wa tafaqqa alaihi al-ashab. Jadi Imam Syafi'i menganggap sunat bagi orang yang ziarah membaca Al-Quran di kuburan. Begitu juga ashab-ashabus Syafi'i, artinya Syafi'iyah, itu setuju dengan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Jadi membaca Al-Quran di kuburan itu boleh. Contoh dari Nabi langsung. Nabi juga perintah. Terus dari ulama juga ada. Yang mengatakan tidak boleh itu orang yang tidak tahu. Atau tahu tapi sengaja mendustakan Nabi. Kelompok-kelompok yang seperti itu adalah kelompok-kelompok penentang Nabi, penentang salaf. Tapi ngakunya salaf. Na'udzubillahi min dalik. Hati-hati dengan kelompok itu. Jangan sampai mengikuti kelompok itu. Celaka dunia dan akhirat. Na'udzubillahi min dalik. Sekian tentang membaca Al-Quran di kuburan. Terima kasih.